Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan membahas peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Di mana jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Di sini kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Jadi di sini kita akan membahas 1. Cara-cara mengatasi situasi konflik. Terdapat 5 langkah meraih perdamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dan mengatasi kesulitan. Adapun kelima langkah dalam mengatasi kesulitan itu adalah A. Pengenalan, di mana kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. B. Diagnosa. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenal siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Kemudian, pusatkanlah perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. C. Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian, saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Dan jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. D. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Atau E. Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jadi, jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum menyelesaikan konflik antara lain: usahakanlah memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu atau permasalahan tersebut dengan benar. Jadi, fakta kebenaran itu perlu sekali kita ketahui agar permasalahan yang diperoleh itu berjalan dengan lancar. B. Usahakanlah memperoleh dari kedua belah pihak. Jadi, apabila kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu, kita harus memperoleh datanya itu dari kedua belah pihak. Siapa yang bermasalah? Yang C. Selesaikanlah problem itu sejak mungkin. Maksudnya itu, kita sebagai penengah harus menyelesaikan masalah itu secepat mungkin dan tepat. 2. Pengembangan tim, di mana ada proses pengembangan alami yang harus dilalui oleh setiap tim, yaitu memperhatikan evolusi atau perubahan ini berguna sehingga sebagai anggota tim kita bisa mempersiapkan diri untuk bekerja dengan efektif dalam tim tersebut. Di sini ada 4 tahapan pengembangan tim, yaitu forming, storming, norming, dan performing. 3. Faktor-faktor kepemimpinan kelompok. Berada dalam suatu kelompok merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan. Dalam pengambilan keputusan tersebut ditemukan berbagai faktor-faktor kepemimpinan kelompok yang harus kita ketahui, antara lain berhubungan baik dengan anggota kelompok, di mana kita dalam satu kelompok itu harus saling menghargai dan tidak boleh berantem dan bukanlah hubungan yang baik. Kedua, sukar atau tidaknya masalah yang harus dipecahkan. Dalam kelompok itu jika kita mempunyai suatu masalah, apabila kita tidak tahu atau tidak mau, kita wajib untuk menyelesaikannya bersama-sama. Kemudian, bertanggung jawab. Tanggung jawab kelompok adalah keputusan yang diambil. Terakhir, kemahiran pemimpin kelompok, di mana setiap kelompok itu harus ada ketua yang memimpin dalam kelompok itu. 4. Hasil pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok merupakan hasil langsung dari tingkat kekompakan atau kohesivitas. Kohesivitas kelompok terbentuk sebagai hasil dari seberapa besar anggota memahami bahwa tujuan mereka dapat terpenuhi di dalam kelompok. Kohesivitas tidak menyarankan bahwa semua anggota harus memiliki sikap yang sama.
tetapi setiap anggota harus bersifat independen atau saling tergantung satu sama lainnya atau saling mengandalkan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kohesivitas dapat menjadi hal yang baik karena dapat membawa anggota menjadi bersatu dan mendorong hubungan interpersonal dalam kelompok. 5. Kelompok nominal. Kelompok nominal adalah sekumpulan orang yang ditugaskan secara sendiri-sendiri dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan tingkat interaksi yang minimum atau sedikit dalam pertemuan yang tidak sering terjadi. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pembentukan kelompok nominal yaitu tidak diperlukan keterampilan khusus untuk memimpin kelompok karena dalam pertemuan mereka tidak terjadi komunikasi yang verbal. Kemudian, berbagai masalah yang terdapat dalam kelompok konvensional yang sering terlibat dalam perdebatan tidak dihadapi, dan kecenderungan timbulnya dominasi oleh orang-orang tertentu dapat dihilangkan. Kemudian, para anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk meraih keberhasilan kelompok dan usaha penumbuhan berbagai ide-ide